Yuk kita ambil waktu sejenak. Anggap saja kita lagi duduk santai. Mungkin seperti di depan meja ini, ada kopi hangat, buku catatan yang siap diisi. Nah, di suasana tenang inilah, mari kita coba pikirin bareng-bareng satu pertanyaan yang mungkin udah lama mengganjal di benak kita. Kita kan lihat di mana-mana ada bank syariah, ada produk syariah, banyak banget gerakan ekonomi umat. Tapi coba kita jujur deh, kenapa ya rasanya tuh kayak ada yang belum klik? Kenapa ekonomi Islam yang adil dan makmur yang kita semua impikan itu kok belum terasa dampaknya secara besar-besaran? Nah, sumber pembahasan kita kali ini menawarkan satu sudut pandang yang, cukup radikal. Jangan-jangan masalah utamanya itu bukan di sistem, bukan di regulasi, atau produknya. Soalnya, sebagus apapun sistemnya, bakal percuma kalau software di dalam diri kita, yaitu pola pikir kita, belum di-upgrade. Ini bukan cuma soal hijrah rekening, tapi ini soal hijrah mental. Mari kita bedah bareng-bareng 5 virus mental yang seringkali jadi penghambatnya. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Virus pertama adalah ilusi kepemilikan. Maksudnya, ya, cara kita memandang harta. Apakah kita ini merasa sebagai pemilik mutlak yang bebas melakukan apa saja? Atau kita ini cuma seorang pengurus yang dititipin? Jawaban dari pertanyaan ini bakal mengubah segalanya. Nah, coba lihat deh analogi tukang parkir ini. Keren banget kan? Coba bayangin, pas ada mobil mewah datang, si tukang parkir jadi sombong nggak? Nggak kan? Terus pas mobil itu diambil lagi sama yang punya, dia nangis-nangis sedih nggak? Juga enggak. Kenapa? Ya karena dari awal dia sadar betul itu bukan punya dia, itu cuma titipan. Kalau kita bisa punya mentalitas seperti ini terhadap harta, hidup tuh jadi jauh lebih tenang. Nggak ada lagi serakah, nggak ada lagi takut kehilangan yang berlebihan. Fokus kita cuma satu, gimana caranya jadi pengurus titipan yang terbaik. Dan dengan kesadaran itu, pengingat ini jadi terasa jauh lebih dalam maknanya. Kalau kita sadar harta ini cuma titipan dari Tuhan, mana mungkin kita berani mencampurinya dengan yang haram? Karena kita tahu pertanggungjawabannya bukan cuma di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Oke, jadi kita udah sepakat nih, harta itu amanah. Terus, apa yang harus kita lakukan dengan amanah ini? Apa cukup disimpan baik-baik aja di berangkas? Ternyata enggak. Amanah ini harus bergerak, harus produktif. Kenapa? Karena ekonomi itu persis seperti aliran darah di dalam tubuh kita. Inilah penyakit kedua yang harus diwaspadai, Alkans. Gampangnya, ini adalah tindakan menumpuk harta dan membiarkannya diam. Nggak peduli itu disimpan di bawah kasur, dalam bentuk tumpukan emas, atau tanah kosong yang dibiarin bertahun-tahun tanpa ada tujuan produktif. Harta yang diam, pada dasarnya, adalah harta yang mati. Analogi ini pas banget buat ngegambarin bahayanya. Harta yang ditimbun itu ibarat gumpalan darah yang menyumbat arteri. Apa akibatnya? Stroke ekonomi. Mematikan. Sebaliknya, harta yang terus diputar lewat investasi, perdagangan, sedekah, itu ibarat darah segar yang mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh organ masyarakat. Dia menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan usaha, dan memberi kehidupan. Ancaman dalam Al-Quran terhadap praktek menimbun ini keras banget loh. Jadi ini bukan lagi sekedar anjuran ekonomi, tapi udah jadi sebuah peringatan spiritual yang sangat-sangat serius. Mengalirkan harta itu adalah bagian dari keimanan. Kita lanjut ke penyakit mental ketiga, dan yang satu ini, mungkin yang paling sering kita temui, bahkan jangan-jangan ada di dalam diri kita sendiri, alergi terhadap resiko. Kita maunya untung sebesar-besarnya, tapi nggak mau rugi sedikit pun. Nah, inilah bibit dari riba. Jadi, titik krusialnya itu di sini. Pola pikir riba itu intinya mau enak sendiri. Pokoknya saya harus untung sekian persen, titik. Saya nggak mau tahu usahamu lagi untung atau buntung, ini jelas sebuah kezaliman. Sebaliknya, perdagangan dalam Islam itu berdiri di atas prinsip keadilan al-gunmu bil gurmi. Artinya, keuntungan itu datang satu paket sama resikonya. Gampangnya gini, kita susah bareng, senang pun mareng. Itulah yang namanya kemitraan sejati. Ayat inilah yang jadi garis pemisah yang tegas. Jual beli itu halal karena ada perpindahan risiko dan manfaat yang adil. Sementara riba itu haram karena risikonya cuma ditanggung satu pihak, tapi manfaatnya mau dinikmati pihak lain. Sangat tidak adil. Nah, tantangan mental yang keempat ini seringkali terasa aneh buat logika bisnis modern, yaitu keyakinan kalau memberi, contohnya zakat, itu bakal mengurangi harta. Ya, secara matematika biasa, 100 dikurangi 2,5 memang jadi 97,5. Tapi ternyata, dalam matematika ilahi, ceritanya sama sekali beda. Ini adalah pergeseran cara pandang yang luar biasa. Zakat dalam bahasa Arab ternyata punya dua arti penting. Pertama, at-tahuru, yang artinya membersihkan.
Zakat itu membersihkan harta kita dari hak orang lain yang mungkin tanpa sadar nempel di situ. Kedua, an-nama, yang artinya bertumbuh. Ini seperti seorang petani cerdas yang memangkas ranting-ranting pohonnya. Kelihatannya sih berkurang, tapi tujuannya apa? Supaya nutrisinya fokus dan bisa menghasilkan buah yang jauh lebih besar dan manis. Harta yang bersih itu justru harta yang paling produktif. Al-Quran sendiri yang secara eksplisit mengonfirmasi dua fungsi ini, membersihkan sekaligus menumbuhkan. Jadi, zakat itu bukan biaya atau beban. Zakat itu adalah investasi spiritual untuk keberkahan dan pertumbuhan harta kita ke depannya. Dan sekarang, kita sampai pada fondasi dari segala fondasi. Virus mental kelima, dan bisa dibilang ini yang paling merusak. Tanpa pilar yang satu ini, 4 pilar yang tadi kita bahas bisa runtuh seketika. Kita bicara soal amanah, integritas, dan kepercayaan. Inilah yang sering banget terjadi di lapangan. Inilah kenapa skema mudharabah atau bagi hasil yang konsepnya begitu indah di atas kertas seringkali gagal dalam praktek. Ada mitra yang gak jujur soal laporan keuangan, ada yang seenaknya pakai modal kerja buat gaya hidup. Kalau kepercayaan udah hancur, orang gak mau lagi bermitra. Akhirnya apa? Mereka lari kembali ke sistem riba yang basisnya kecurigaan, yang menuntut jaminan yang kaku. Hadis ini mengikat erat antara integritas bisnis dengan identitas keimanan kita. Artinya, mengkhianati kepercayaan dalam bisnis itu bukan cuma soal kerugian materi, tapi ini sebuah lampu merah, sebuah tanda bahaya spiritual yang sangat serius. Jadi, inilah rangkuman perjalanan hijrah mental kita. Bergeser dari mentalitas pemilik menjadi pengurus amanah. Dari penimbun yang pasif menjadi penggerak sirkulasi yang aktif. Dari pencari untung tanpa resiko menjadi mitra yang adil. Dari pola pikir yang takut kurang menjadi yakin akan pertumbuhan lewat memberi. Dan yang paling utama, dari tipu daya menjadi pribadi dengan integritas yang kokoh dan tak tergoyahkan. Pada akhirnya, inilah inti dari semua ini. Memindahkan rekening ke bank syariah itu gampang, itu cuma urusan administrasi. Tapi transformasi sejati yang akan membangkitkan ekonomi ini adalah memindahkan keyakinan di dalam hati kita, mengubah total cara kita memandang harta, resiko, dan hubungan dengan sesama manusia. Sistem ekonomi Islam itu sudah memberikan kita cetak biru yang luar biasa. Tapi secanggih apapun sebuah cetak biru, ia akan tetap jadi kertas kalau tidak ada para pembangun yang berintegritas untuk mewujudkannya. Jadi pertanyaannya sekarang kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita siap menjadi pembangun yang dirindukan oleh sistem itu? Jawabannya ada di dalam diri kita semua.